Datanglah kepada Bunda segala bangsa. Banyak umat Katolik, termasuk kita, belum memahami bahkan belum mengerti mengenai Bunda segala bangsa. Paroki kita yang tercinta ini memakai nama Bunda segala bangsa sebagai nama pelindung. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita harus mengerti dan memahami segala hal mengenai Bunda segala bangsa. Di gereja kita sudah dibuat lukisan atau gambar Bunda segala bangsa yang diberkati oleh Romo Benyamin Sudarto pada bulan Oktober 2019. Pemberkatan ini dimaksudkan agar umat di paroki ini semakin mengenal Bunda segala bangsa dan sebagai sarana doa serta melakukan devosi kepada Bunda Maria. Melalui perantaraan Maria Bunda segala bangsa, kita sampai kepada Kristus. Per Mariam et Yesum. Narasi mengenai Bunda segala bangsa. Pada tanggal 25 Maret 1945, pada hari raya kabar sukacita, Santa Maria menampakkan diri kepada Ida Perdeman, 40 tahun, di rumah di mana ia tinggal bersama para saudarinya di Amsterdam. Terjadi 56 kali penampakan dalam kurun waktu lebih dari 14 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 1959. Bunda Maria menampakkan diri di bawah suatu gelar baru, Bunda segala bangsa. Pada masa kini, ia ingin dikenal dan dikasihi semua orang di bawah gelar ini. Bunda Maria memperingatkan kita akan hilangnya kepercayaan, kemerosotan, moral, bencana, dan perang. Ia menyampaikan nubuat-nubuat yang secara mencengangkan, sungguh terbukti kemudian, mengenai situasi gereja dan dunia sepanjang pertengahan akhir abad ke-20. 25 pesan pertama 1945 sampai 1950. Ia lalu secara perlahan menyikapkan rancangan dengan mana Allah hendak menyelamatkan dunia melalui Sang Bunda. Oleh karena itu, Bunda Maria memberikan kepada umat manusia dan bangsa-bangsa sebuah gambar dan doa 20 pesan berikutnya 1951 sampai 1954. Dalam 7 pesan terakhir 1954 sampai 1959, Bunda Maria membicarakan bangsa-bangsa di dunia, menunjukkan kepada mereka jalan yang harus dilalui, jalan yang menghantar pada mukjizat setiap hari, yakni Ekaristi. Gambar memperlihatkan Bunda segala bangsa berdiri di atas bola dunia, ditembusi terang Allah, di depan salib putranya, dengan siapa ia bersatu secara tak terpisahkan. Dari kedua tangan Maria memancarlah 3 berkas cahaya, rahmat, penebusan, dan perdamaian, yang akan ia anugerahkan kepada siapa saja yang berseru kepadanya. Kawanan domba melambangkan segala suku dan bangsa di seluruh dunia, yang tiada akan tenang hingga mereka memandang salib sebagai pusat dunia. Pesan-pesan di Amsterdam adalah unik dalam sejarah penampakan Maria, sebab Bunda Maria memberikan penjelasan secara terperinci mengenai lukisannya dalam 6 pesan.
Ia berdiri ditembusi terang Allah di depan salib putranya dengan siapa ia bersatu secara tak terpisahkan. Ia mengenakan sehelai selendang yang dililitkan sekeliling pinggang. Dengarkanlah baik-baik akan apa artinya. Ia adalah seperti cawat sang putra, sebab aku berdiri sebagai bunda di depan salib putra. 15 April 1951. Pada kedua tangan terdapat luka-luka bercahaya. Dengan ini Bunda Maria menggambarkan sengsara tubuh dan jiwa yang ditanggungnya dalam persatuan dengan putra ilahinya demi penebusan umat manusia. Kedua tangan yang tertembus ini sekaligus memancarkan 3 berkas cahaya yang tercurah atas kawanan domba. Inilah ketiga berkas cahaya: rahmat, penebusan, dan perdamaian. Rahmat dari Bapa, penebusan dari Putra, dan damai dari Roh Kudus. Demikianlah Bunda Maria menyingkapkan kepada kita bahwa ia adalah Koredemptrix sekaligus mediatrix segala rahmat. Ia yang turut menderita bersama Sang Penebus. Aku menjejakkan kakiku dengan teguh di atas bola dunia, sebab pada masa ini Bapa dan Putra hendak membawaku masuk ke dalam dunia ini sebagai Koredemptrix, mediatrix, dan advokata. Perhatikan bahwa tidak seperti gambar dalam medali wasiat. Dalam gambar ini tidak tampak si ular, sebab ia sudah ditaklukkan. Inilah gambar untuk masa yang baru, masa perdamaian dunia. Masa ini adalah masa kita. Dalam sebuah gambaran biblis, Bunda Maria menunjukkan kepada sang visioner domba-domba di sekeliling bola dunia yang melambangkan segala suku dan bangsa di atas bumi. Ia mengatakan bahwa mereka tiada akan mendapatkan ketenangan sejati hingga mereka berbaring dan dengan tenang menatap salib pusat dunia ini pada 31 Mei tahun 1951. Lagi dan lagi, Bunda Maria mengarahkan pandangan kita kepada salib, pusat dunia. Bukan aku, tetapi salib, pada 16 Desember 1949. Bunda meminta kita untuk menyebarluaskan gambar ini ke segenap penjuru dunia sebab inilah interpretasi dan ilustrasi dari dogma baru pada 8 Desember tahun 1952. Untuk alasan ini, Bunda Maria menekankan beberapa kali bahwa gambar ini haruslah mendahului dogma. Ketika melihat gambar Bunda segala bangsa untuk pertama kali, mungkin kita akan heran melihat Bunda Maria berdiri di depan salib tanpa Yesus. Gambar surgawi tidak bermaksud menggambarkan panggilan penebus dan sengsara penebusnya, melainkan mereka akan menggunakan gambar ini untuk Koredemptrix. 29 April 1951. Sebab Yesus telah bangkit dan telah kembali kepada Bapa dalam kemuliaan surgawi. Ia tidak lagi ada di salib. Salib berdiri dalam terang cemerlang kebangkitan yang melingkupi Maria. Bunda Maria di pusat di depan salib membantu kita mengerti bahwa Bunda dan Putra bersatu secara tak terpisahkan dalam perutusan mereka. Putra Ilahi sendiri telah memanggilnya masuk ke dalam pusat sebagai Koredemptrix. Doa Bunda Segala Bangsa. Bunda Segala Bangsa mendiktekan sebuah doa singkat yang ampuh guna melindungi kita dari kemerosotan moral, malapetaka, dan perang yang menghadang.
kalian bangsa-bangsa dari masa kini, ketahuilah bahwa kalian ada di bawah perlindungan Bunda segala bangsa. Berserulah kepadanya sebagai advokata. Mohonlah kepadanya untuk mencegah segala malapetaka. Mohonlah kepadanya untuk mengenyahkan kemerosotan moral dari dunia ini. Dari kemerosotan moral timbul malapetaka. Dari kemerosotan moral timbul perang. Melalui doaku, hendaknya kalian mohon agar ini dijauhkan dari dunia. Kalian tidak tahu betapa berarti dan betapa pentingnya doa ini di hadapan Allah. Di atas segalanya kita berdoa memohon curahan baru Roh Kudus. Dia satu-satunya yang dapat memberi damai. Doa ini diberikan demi pertobatan dunia. Melalui doa ini, Bunda akan menyelamatkan dunia. Bunda Maria meminta semua yang menerima doa ini mendaraskannya, sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Bunda Maria berjanji, "Aku yakinkan kalian bahwa dunia akan berubah." Sudah sejak dari awal pesan pada tanggal 25 Maret 1945, Bunda Maria berbicara mengenai doa. Doa ini haruslah disebarluaskan. Namun demikian, baru 6 tahun kemudian, yakni pada peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes 11 Februari 1951, dalam suatu kunjungan ke Jerman, Ida mendengarkan doa yang menyentuh ini dari bibir Bunda Maria. Ini terjadi ketika Ida mendapatkan suatu penglihatan nubuat mengenai akan diselenggarakannya Konsili Vatikan II. Fakta ini merupakan suatu tanda jelas akan kepentingan doa ini. Bunda Maria pertama-tama mendesak, "Biarlah semua orang kembali kepada salib. Hanya sesudah itulah akan ada damai dan terang." 11 Februari 1951. Ida sendiri menuliskan, "Sekonyong-konyong aku melihat Bunda Maria menjadi terlebih lagi cantik jelita. Cahaya yang senantiasa melingkupinya menjadi lebih terang dan cemerlang, begitu rupa hingga aku nyaris tak sanggup memandangnya." Ia lalu memangkat dan mengkatupkan kedua tangannya yang biasanya selalu terentang ke bawah. Wajahnya menjadi begitu surgawi, begitu agung mulia, engkau tak akan dapat mengungkapkannya dalam kata-kata. Sosoknya menjadi semakin transparan dan begitu rupawan hingga aku memandangnya dengan terpesona dan terlintas dalam benakku, apa yang akan terjadi sekarang? Kemudian Bunda Maria mengatakan, "Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa." Tetapi cara ia mengucapkannya tepat menembus hatimu. Belum pernah aku mendengar seorang pun di dunia ini berdoa seperti ia berdoa. "Utuslah sekarang Roh-Mu dengan penekanan pada sekarang, dan biarlah Roh Kudus hidup dalam hati segala bangsa." Dengan cara yang istimewa, memberikan penekanan pada kata segala. Ia juga mengucapkan kata amin dengan begitu indah dan hikmat. Sementara aku mengulang semuanya kata demi kata, aku tak menyadari apa sebenarnya arti semuanya ini yang ia ucapkan kepadaku. Namun demikian, ketika Bunda Maria mengatakan amin, semuanya tertulis dalam huruf-huruf besar di hadapanku. Tuhan Yesus Kristus Putra Bapa, utuslah sekarang Roh-Mu ke atas bumi. Kiranya Roh Kudus tinggal dalam hati segala bangsa, agar mereka dilindungi dari kemerosotan moral, malapetaka, dan perang. Kiranya Bunda segala bangsa menjadi advokata kami. Amin. Barulah kemudian aku menyadari bahwa itu adalah sebuah doa. Anehnya adalah ketika pesan selesai,
Aku tak pernah lagi perlu membaca doa ini. Doa telah tertanam dalam benakku. Aku tahu dan senantiasa mendoakannya. Setiap kali aku mendengar nada dengan mana ia mengucapkan semuanya itu. Tentu saja aku tak dapat mengulanginya seperti itu. Tak seorang pun dapat mendaraskannya seperti ia melakukannya. Begitu indah dan menggugah hati. Nak, doa ini begitu sederhana dan singkat, hingga semua orang dapat mendaraskannya dalam bahasanya sendiri, di hadapan salibnya sendiri, dan mereka yang tidak mempunyai salib mendoakannya dalam hati. Inilah pesan yang hendak ku sampaikan pada hari ini, sebab aku sekarang datang untuk mengatakan bahwa aku rindu menyelamatkan jiwa-jiwa. Tanggal 11 Februari 1951. Yang dahulu adalah Maria. Pada tanggal 2 Juli 1951, dengan suatu cara yang sederhana, ringkas dan jelas, Bunda Maria menjelaskan yang dulu adalah Maria. Berarti banyak orang telah mengenal Maria sebagai Maria. Tetapi sekarang, dalam era baru ini yang akan segera dimulai, aku menghendaki menjadi bunda segala bangsa. Semua orang mengerti ini. Dalam pesan ke-41, Maria menjabarkan berdasarkan kitab suci bagaimana perubahan ini dari Maria menjadi bunda segala bangsa terjadi. Katakan yang berikut kepada para teolog. Pada kurban salib ada perempuan. Putra mengatakan kepada bundanya, "Perempuan, lihatlah anakmu." Demikianlah terjadi perubahan pada kurban salib. Tuhan dan Pencipta memilih Miriam atau Maria dari segala perempuan untuk menjadi bunda ilahinya. Pada kurban salib, ia menjadi bunda koredemptrix dan mediatrix. Ini dimaklumkan putra sementara ia akan kembali kepada Bapa. Itulah sebabnya mengapa aku membawa kata-kata baru ini pada masa kini dan mengatakan, aku adalah bunda segala bangsa. Yang dahulu adalah Maria. 6 April 1952. Banyak orang, termasuk pada awalnya Ida dan Pater Frehe, pembimbing rohaninya, mengalami kesulitan dengan frasa yang dulu adalah Maria. Pertanyaan-pertanyaan seputar ini banyak diajukan oleh Kongregasi Ajaran Iman di Roma. Akhirnya, pada tahun 2006, Kongregasi Ajaran Iman memberikan approval atas teks doa, tetapi dengan instruksi untuk mengubah frasa asli yang dulu adalah Maria menjadi Santa Perawan Maria, demi mencegah kemungkinan salah tafsir. Jadi, rumusan resmi doa Bunda Segala Bangsa adalah, Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, utuslah sekarang rohmu ke atas bumi. Perkenankanlah Roh Kudus bersemayan di dalam hati segala bangsa, agar mereka dapat terlindung dari kemerosotan, malapetaka, dan peperangan. Semoga Bunda Segala Bangsa, Santa Perawan Maria, menjadi pembicara kami. Amin. Memahami penampakan-penampakan Bunda Maria yang terjadi tentu tidak lepas dari sosok penting yang bernama Ida Peterman. Ia adalah bungsu dari 5 bersaudara, anak keluarga Peterman, yang dilahirkan di Alkmaar, Belanda pada 13 Agustus 1905. Saat dibaptis, ia diberi nama Ivya Yohana, tetapi
seringkali dipanggil Ida saja. Menjelang Perang Dunia Pertama, keluarga Berdeman pindah ke Amsterdam. Ida baru berusia 8 tahun ketika ibunya meninggal dunia bersama bayi yang dilahirkannya. Gesina, si sulung, harus berjuang keras untuk mengurus rumah tangga dan menjadi ibu bagi ketiga saudari dan saudaranya Peter. Teristimewa karena ayahnya, seorang seniman tekstil, harus sering berpergian menjelajah negeri. Sudah semasa kecil, Ida biasa pergi ke gereja Dominikan setiap akhir pekan untuk menerima sakramen tobat dari Pater Jeffrey Ope yang menjadi pembimbing rohaninya selama 50 tahun dari tahun 1917 sampai beliau meninggal pada tahun 1967. Hari Sabtu 13 Oktober 1917 adalah hari terakhir Bunda Maria menampakkan diri di Fatima. Pada hari itu juga, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam perjalanan pulangnya dari pengakuan dosa. Di ujung jalan, ia melihat suatu lingkupan cahaya dan seorang perempuan bersinar cemerlang di dalamnya. Wajahnya seperti perempuan Yahudi yang sangat cantik jelita. Ida mengenalnya sebagai Maria. Dengan kedua tangan sedikit rentang, tatapan lembut dan sukacita, dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, Bunda Maria berdiri dalam lingkupan cahaya. Belum pernah sebelumnya Ida melihat sesuatu yang sebegitu indah menakjubkan. Hal yang sama terjadi 2 kali lagi dalam 2 Sabtu berikutnya. Ketika usianya 18 atau 19 tahun, Ida kerap menderita gangguan setan yang berupaya mencelakakannya, seolah hendak menenggelamkannya ke dalam kanal, berupaya menabrakkan ke tram yang tengah melintas, membuat lampu rumah berayun-ayun dan bel ribut berdering, bahkan merasukinya. Segenap keluarga Berdeman bersatu dan saling mendukung dalam situasi ini. Tertawalah anak-anak, demikian mereka saling berkata, sebab jika kita tidak tertawa, setan-setan akan tertawa, dan kita tak hendak memberikan kesenangan pada mereka. Pada tahun 1940, Ida mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan perang sehubungan dengan Perang Dunia II yang segera menjadi kenyataan. Dan ketika perang masih belum berakhir, pada tanggal 25 Maret 1945, pada hari raya kabar sukacita, Bunda Maria menampakkan diri kepada Ida yang saat itu sedang berada di ruang keluarga bersama Peter Frihe dan ketiga saudarinya. Mereka sedang berbincang ketika sekonyong-konyong Ida melihat sesuatu di kamar sebelah. Di sana dilihatnya suatu cahaya yang mengagumkan, dan segala isi ruangan bagaikan lenyap dalam kedalaman yang tanpa batas. Ia melintas sesosok bayangan surgawi muncul dari dalam cahaya itu. Seorang perempuan berbaju putih yang mulai berbicara kepadanya. Peter Frihe pun menyuruhnya bertanya. Ida bertanya, "Apakah engkau Maria?"
Sosok bercahaya itu menjawab, "Mereka akan menyebutku sang perempuan Bunda." Sebagian pesan disampaikan Bunda Maria kepada Ida di rumah dengan cara serupa dan tak terduga. Bunda berbicara secara perlahan sekali, dan Ida mengulangi perkataannya, kata demi kata, sementara saudarinya Gertrude menuliskannya. Setelah penglihatan selesai, Ida akan menambahkan beberapa detail mengenai apa yang dilihatnya. Ida senantiasa berjuang dengan sungguh-sungguh memastikan semua pesan ditulis dan dengan taat disampaikan tepat seperti apa yang Bunda Maria katakan. Pada tanggal 1 Januari, Ida mendengar Bunda Maria mengatakan, "Inilah tahun terakhirmu. Aku akan segera membawa kepada putraku. Tugasmu telah ditunaikan. Teruslah mendengar suaraku." Setelah pada tanggal 31 Mei 1996, gereja menyetujui devosi umum kepada Bunda segala bangsa. Kesehatan Ida menurun drastis. Pada tanggal 12 Juni 1996, menyambut sakramen terakhir dan fajar tanggal 17 Juni 1996, jiwanya yang kudus kembali ke penciptanya. Usianya 90 tahun. Keuskupan setempat mengadakan penyelidikan seksama selama beberapa tahun. Pada bulan Mei 1974, Kongregasi Ajaran Iman memaklumkan non constat de supernalitate, yang berarti sifat adi kodratinya masih belum dapat dipastikan. 20 tahun kemudian, pada tanggal 31 Mei 1996, Uskup Amsterdam, Hendrik Bomers, berunding dengan kongregasi dan memutuskan secara resmi mengizinkan devosi umum kepada Maria dengan gelar Bunda Segala Bangsa. Sementara itu, sifat adi kodrati dari penampakan dan pesan masih belum dapat dipastikan. Barulah pada tanggal 31 Mei 2002, Uskup Haarlem, Amsterdam, Monsinyur Joseph Marianus memaklumkan keotentikan penampakan Bunda Segala Bangsa.